semuanya, kita lanjut lagi ya. Ini masih lanjutan soal yang sebelumnya, karena ini saya potong, ya kan? Ini soal yaitu tentang buffer. Kalau yang pertama, yang awal sebelumnya, itu kita disuruh menentukan apakah suatu campuran itu dia buffer atau enggak, kayak gitu. Sedangkan kalau yang soal yang kedua ini kita disuruh yaitu menghitung pH-nya, oke? Menghitung pH dari larutan penyangga. Kalau seperti ini berarti udah jelas ini adalah buffer. Kayak gitu, jadi kita nggak perlu nentuin lagi gitu. Jadi ini udah jelas berarti ini buffer, karena yang disuruh itu kita langsung cari pH-nya. Oke. Caranya untuk soal yang pertama, oke, kita buat dulu nih untuk yang A, dia gimana ngitung pH-nya, tapi teman-teman ingat ya, perhatiin dulu sebelumnya, sebelum kita masuk ke rumus, sebelum kita mereaksikan, cek dulu nih, yang terdapat di soal itu apa? Apakah asam, basa, atau garamnya? Oke, ingat ya, tadi buffer itu ada dua, buffer asam, yaitu asam lemah dan garamnya, atau asam lemah dengan basa, dengan syarat asam lemahnya harus jumlahnya lebih banyak. Kayak gitu kan. Sedangkan yang kedua adalah buffer basa, yaitu basa lemah dengan garamnya, atau basa lemah kita reaksikan dengan asam, yaitu dengan syarat basa lemahnya jumlahnya harus lebih banyak. Kayak gitu. Oke, jika dalam soal itu udah terdapat asam lemah atau basa lemah dan garamnya, kita nggak perlu yang namanya mereaksikan. Oke, jadi kita nggak perlu buat persamaan reaksi, langsung masuk ke rumus aja. Tetapi kalau yang diketahui di soal itu adalah asam dan basa, itu baru kita buat persamaan reaksinya. Oke, sekarang kita mulai yang A dulu ya. Oke, ini perhatiin nih, yang di soal yang diketahui, CH3COOH ini apa? Pintar, ini adalah asam lemah. Terus NaCH3COOH ini adalah good, garam. Kayak gini, teman-teman supaya lebih gampang ya untuk menentukan garam itu, cek aja. Kalau ada bagian asamnya di dalam rumus itu, terus ada unsur lain, tetapi bukan dari H dengan OH ya, itu adalah jelas garam. Oke, ini garam, ini asam lemah, berarti ini adalah buffer asam. Berarti kita masukin ke rumusnya. Oke, rumusnya yaitu, karena ini asam, berarti kita cari konsentrasi H+, yaitu Ka dikali dengan mol asam, oke, dibagi dengan mol garam. Oke, teman-teman hati-hati kalau menentukan ini, oke, karena ada sebagian buku rumusnya tuh gini. Jadi konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali, ini dibuatnya konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi garam. Oke, sebenarnya bisa aja, karena kan nanti ini volumenya coret kan, karena volumenya sama. Karena kan kalau dia campuran berarti volumenya udah total dong, kayak gitu kan. Berarti kita bisa coret. Jadi teman-teman mau pakai rumus yang ini atau yang ini juga terserah, sama aja. Oke, ini diketahui adalah volume dan konsentrasinya. Berarti sekarang kita bisa ngitung apa? Pintar. Kita bisa menghitung molnya. Ini volumenya sama, konsentrasinya sama, berarti nanti molnya juga sama ya. Oke, jadi molnya mereka bakalan sama, tetapi di sini milimol ya. Kita bakalan kalikan aja langsung. Tapi ingat lagi ya, ini bukan ketentuan. Kalau teman-teman mau ubah volumenya menjadi liter, itu nggak masalah. Terserah kawan-kawan yang nyamannya yang mana, apakah harus konversi ke liter atau enggak, terserah. Tapi ingat satuannya, kalau dikonversi ke liter, itu berarti nanti akan ditemukan mol, sedangkan kalau tidak dikonversi menjadi liter, itu dia tetap satuannya itu bukan mol, tetapi milimol. Oke, ini soal ini saya nggak konversi ya, karena nggak usah pakai koma-koma gitu. Saya lebih nyamannya kalau nggak ada koma-koma gitu, ribet. Oke, jadi ini berarti volume dikali konsentrasi ya, berarti sama dengan volumenya 100 mili dikali kemolarannya 0,1. Oke, 100 dikali 0,1 berarti 10 ya. Ingat, karena ini saya nggak konversi, berarti dia satuannya adalah milimol. Oke, di sini karena volume dan konsentrasinya sama, berarti dia milimolnya sama. Oke, karena milimolnya sama, berarti kita masukin langsung ke rumusnya. Nilai Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Oke, dikali mol asamnya yaitu 10 milimol. 10 milimol, mol garamnya juga sama yaitu 10 milimol. 10 dibagi 10 coret, ya kan? Yang tinggal berarti 10 pangkat min 5. H plusnya kita udah dapat, berarti kita bisa cari pH-nya yaitu, ingat rumusnya, min log konsentrasi H+.
Oke, berarti masukin min log konsentrasi H plusnya yaitu 10 pangkat min 5 sama aja dengan 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Oke, ingat cara melokannya, minnya ini pangkat dikali dengan min yang depan, berarti min kali min jadi plus ya, 5. Min log dikali 1, berarti min log 1. Oke, teman-teman, log 1 sama dengan 0 ya, berarti 5 pH-nya. Jadi untuk jawaban yang pertama, itu pH-nya adalah 5. Ketahuan ya, kalau dia buffer asam, karena kan pH-nya masih di bawah 7. Jadi kalau pH-nya itu di bawah 7, itu adalah buffer asam. Oke, sekarang lanjut lagi untuk yang B. Kalau yang B, di sini yang diketahui ini, cek lagi ya. NH3 ini adalah apa? Oke, good. Ini adalah basa lemah. Oke, NH3, oh sorry, ini bukan NH3, ini NH4. Oke, di sini ada NH3, ada lagi NH-nya di sini. Berarti ini adalah apa? Garam. Karena ini berasal dari asam, asamnya itu adalah sel, sedangkan basanya adalah NH3. Ingat, kalau asam dengan basa kita reaksikan, apapun jenis asam basanya, dia kuat lemah. Yang namanya kalau asam dengan basa bereaksi, dia akan membentuk garam. Oke, jadi ini garam. Dan ini adalah basanya basa lemah, berarti ini adalah buffer basah. Oke, berarti karena dia udah diketahui basa lemah dan garam langsung, berarti kita langsung masukin ke rumus. Ingat ya, yang kita cari adalah konsentrasi OH-. Kenapa? Karena basanya adalah basa lemah. Oke, jadi konsentrasi OH- itu sama dengan rumusnya sama, cuma tinggal kita bedain aja. Kalau dia basa berarti dia Ka, ya kan? Berarti Ka dikali mol basa dikali dengan mol garam. Oke, masukin nilai Ka-nya yaitu 10 pangkat min 5. Terus nilai, oh iya, kita belum hitung mol ya. Oke, ini molnya sama nih seperti yang di atas. Karena kan dia volume sama konsentrasi, volume konsentrasinya sama. Oke, berarti yang ini ya. Oke, sama aja. 100 kali 0,1 berarti 10 milimol. Berarti 10 milimol dibagi dengan 10 milimol. Oke, sekali lagi ya. Ini menurut kenyamanan teman-teman semuanya. Mau jadikan ini ke mol atau milimol, mau volumenya dikonversi ke liter atau mili, terserah. Karena nanti bakalan tetap sama. Oke, jadi ini coret-coret berarti tinggal 10 pangkat min 5. Berarti kalau dia dapatnya konsentrasi OH-, kita nggak ingat ya, kalau ada konsentrasi OH-, kita nggak bisa langsung cari pH. Kita harus cari, good, pOH dulu, oke? Cari pOH, berarti pOH sama dengan min log konsentrasi OH-, oke? Berarti masukin nilainya min log, oke? Ini 10 pangkat min 5 supaya teman-teman lebih gampang, jadikan aja dia 1 kali 10 pangkat min 5. Ya kan, karena sama aja. Berarti min kali min tadi 5, jadi plus 5. Min log dikali 1 berarti min log 1. Ingat, pH-nya, log 1 itu sama dengan 0. Berarti ini pOH-nya sama dengan 5. Tapi kita belum stop di sini. Karena yang disuruh cari bukan pOH, tetapi pH. Oke. Teman-teman ingat lagi, jumlah pH dengan pOH itu totalnya berapa? Oke, good. Totalnya adalah 14. Berarti kalau pOH-nya 5, berarti pH-nya berapa? Oke, jadi untuk menghitung pH, berarti sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 5 sama dengan 9. Ketahuan kan? Jadi kalau dia lebih besar dari 7, nilai pH-nya itu berarti basa. Ini termasuk basa lemah ya, karena kan 9 itu, jadi kalau dia mendekati ke 7, itu dia basa lemah. Tetapi kalau misalnya yang asam tadi ya, kalau dia mendekati ke 7, itu adalah asam lemah gitu. Karena asam yang paling kuat itu dia mendekati ke 0 gitu. Oke? Bisa ngerti ya untuk sampai di sini untuk soal A sama B. Sekarang kita lanjut untuk soal yang ketiga. Oke, untuk yang soal yang ketiga, yaitu apa nih? Oke, sekali lagi saya kasih tahu sama teman-teman semuanya, hati-hati di soal itu yang tersedia apa. Oke, kalau untuk soal ini, yang tersedia itu ini adalah, bentar. Ini NH3 tadi apa? Oke, basa lemah. H2SO4, good. Asam kuat. Oke, kalau yang tersedia asam dengan basa, berarti kita harus reaksikan dulu. Kita harus buat reaksinya. Oke, ini karena space-nya nggak ada, kita lanjut aja ke slide berikutnya.
supaya teman-teman lebih berjangan aduk gitu ya. Oke, untuk yang dasi, berarti tadi kan NH3 ya. NH3 kita reaksikan dengan H2SO4, berarti ini hasilnya apa? Oke, ini akan berubah menjadi ionnya yaitu NH4+. Ini nanti akan berubah menjadi H+, dan SO4 berapa min? Indeks lawannya itu bakalan menjadi muatannya. Berarti ini 2 min. Oke? Oh ya, ini sekilas ya untuk teman-teman bisa lebih ingat lagi nih gimana cara nentuin garamnya. Berarti kalau NH4+ gini ya, ketemu dengan SO4 2 min, ini kan plus 1 nih. Angka 2, ingat yang dipakai adalah angkanya 2, nggak plus minusnya nggak dipakai. Angka 2 ini, atau muatan dari SO4, itu bakalan menjadi indeksnya NH4. Oke, ini 2 bakalan indeksnya. Oke, indeks di sini, artinya kan berarti nanti NH4 itu bakalan ada 2 kali. Jadi jangan teman-teman kalikan ini, 2 dikali 4 jadi 8. No, it's wrong. Oke, terus 1 juga dikali ke sini. Jadinya apa? Ini nanti bakalan terbentuk NH4, 2-nya itu kita buat di dalam kurung. Ada 2. Terus NiSO4, kenapa kita nggak dalam kurung? Karena dia cuma 1, kayak gitu. Jadi, kita angka 1 kan nggak perlu ditulis ya, sama aja dong artinya. Oke? Jadi, nanti yang ditemukan adalah NH4, 2 kali SO4. Oke, ingat sebelumnya, kalau ada persamaan reaksi, kita harus apain? Good. Kita harus setarakan reaksinya. Oke, di sebelah kiri N-nya ada 1, di sebelah kanan N-nya ada 2, berarti belum balance. Ya kan? Berarti yang di sebelah kiri kita harus kali 2 nih. Sekarang kita hitung, di sini N-nya ada 2, di sini N-nya udah 2, udah sama. Di sini hanya ada 6, ya kan? 3 kali 2, 6. Di sini ada 2, berarti total 8. Di sini ada 8, ini ISO4 satu kesatuan. Oke, di juga, berarti udah balance. Oke, sekarang kita mau cari apa? Kalau dalam persamaan reaksi, kalau seperti ini, kita harus cari molnya. Oke, di sini tadi soalnya ya, kalau NH3 itu tadi, dia volumenya itu adalah, semuanya 100 ya, 100 mili, terus dia kemolarannya 0,3. Oke, sedangkan kalau yang asamnya tadi yaitu H2SO4, dia juga volumenya itu adalah 100, tetapi kemolarannya adalah 0,1. Oke, berarti sekarang kita harus cari molnya. Sekali lagi, ingat mau dikonversi ke mol atau ke liter, terserah nyamannya teman-teman yang mana. Kalau saya ini kita kalikan aja langsung ya, berarti 100 dikali 0,3, coret 0-nya 1, berarti jadinya berapa? 30 ya? 30 milimol. Ini 10 milimol. Oke, setelah itu kita buat di sini mol mula-mula yang bereaksi. Oke, kita buat dulu nih. Yang molnya yang mula-mula itu NH3 dia 30, sedangkan H2SO4-nya dia 10. Oke, ingat lagi kalau kedua-dua bereaksinya itu memiliki mol, berarti kita harus bagi dengan koefisiennya supaya kita bisa dapat bereaksi pembatasnya itu yang mana. Kayak gitu ya. Berarti di sini kan ini 10. 10 dibagi 1, kita buat hasil bagiannya di atasnya aja. Berarti ini 10. 30 dibagi 2, ini berarti 15. Oke, cek nih hasil bagiannya paling kecil yang mana? 10. Berarti yang paling kecil adalah 10. Berarti yang H2SO4 ini yang sebagai pereaksi pembatas. Oke, berarti kalau di awalnya 10, berarti yang bereaksinya juga 10 dong, ya kan? Dan ingat reaksi pembatas itu adalah yang habis bereaksi. Jadi di akhir reaksi, dia nggak ada. Jadi semuanya itu kepake. Kayak gitu ya. Terus kita mau cari NH3-nya yang sisa berapa? Karena kan kita mau ngitung pH-nya ya. Berarti kita harus tahu, oh my god, suaranya berisik, maaf. Oke, jadi kita harus cari nih berapa jumlah basa lemahnya yang sisa ya. Oke, cara mencarinya seperti yang tadi, yaitu pakai menggunakan perbandingan koefisien. Oke, jadi karena yang dicari ini adalah molnya NH3, berarti kita buat perbandingannya, yaitu ini 2
dibanding, frekuensi pembatasnya kan yang ini ya, berarti banding 1 dikali, ingat mol yang dikalikan adalah mol yang bereaksi, bukan mol hasil bagi. Berarti ini dikali 10, berarti ini sama dengan 20. Oke, 30 dikurang 20 berarti ini ada 10 milimol sisanya. Oke, jadi 10 milimol sisanya. Oke, maaf ada gangguan sebentar. Terus setelah itu kita udah dapat berapa jumlah molnya dari asamnya ya. Basanya. Sekarang kita mau hitung nih berapa jumlah mol dari garamnya. Ini bukan habis, di awal reaksi kan dia nggak ada nih. Terus kita mau cari berapa yang terbentuk. Berarti pakai perbandingan koefisien, ingat ya kita bandingkan ke reaksi pembatas, yaitu H2SO4. Koefisiennya di sini 1, dibagi dengan koefisien dari H2SO4 1 dikali mol H2SO4 yang bereaksi yaitu 10, berarti di sini 10. Oke, berarti terdapat 10 milimol dari garamnya. Setelah itu baru kita hitung berapa konsentrasinya, karena kan yang mau kita cari itu adalah pH-nya. Berarti karena ini adalah basa lemah, berarti yang kita cari itu adalah konsentrasi dari OH-. Oke, rumusnya berarti Kb dikali molnya basa dibagi dengan molnya garam. Oke, teman-teman ingat ya, ini kan garam, ini adalah mol atau buffer basa. Jadi yang dipakai itu adalah yang lemahnya. Oke, berarti yang ini teman-teman lihat nih. Ini kan nih, supaya teman-teman nggak ragu ya. Ini kan NH4 2 kali SO4. Ini kalau kita ionin, ini kan ada indeksnya 2 ya, berarti dikali ke depan. Jadi ini 2NH4 plus ditambah SO4. 2 min. Ini 10 milimol. Berarti ini berapa? Lihat koefisiennya aja. Ini untuk satunya 10 milimol, berarti untuk duanya berapa? Ini 20 milimol. Oke. Jadi yang kita pakai itu adalah yang ini. Kenapa yang ini? Kenapa bukan yang ini? Karena yang kita pakai itu adalah garamnya yang berasal dari basa lemahnya. Kayak gitu ya. Berarti 20 milimol. Baru kita masukin ke sini. Tadi nilai Kb-nya berapa ya? Teman-teman masih ingat nggak? Oh ya, 10 pangkat min 5 ya nilai Kb-nya ya. Karena kan dia sama NH3 juga, sama seperti sebelumnya. Berarti 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali mol basanya yang kita ingat ya yang dipakai itu adalah yang sisa. Berarti 10 milimol dibagi dengan, ingat yang dipakai itu bukan yang ini, tetapi yang dari yang lemahnya, garam lemahnya, yaitu 20. Oke, 20 milimol. 10 bagi 2 berarti ini sisa 2, 1 dibagi 2 berarti 0,5, ya kan? Berarti ini 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali, ini kan 0,5 ya, kita juga berpangkat aja. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan 1 dikali 5, 5. Ingat ya, kalau bilangan berpangkat itu dikali berarti ditambah aja. Berarti min 5 ditambah min 1 berarti 10 pangkat min 6. Oke, kita udah dapat nilai pOH-nya, nilai OH-nya. Berarti sekarang kita cari pOH-nya. Karena kalau maaf, kalau ada konsentrasi OH-nya, kita nggak bisa langsung cari pH, harus cari pOH dulu. Oke, jadi pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH-. Berarti sama dengan min log konsentrasi OH-nya ada ya, yang ini 5 dikali 10 pangkat min 6. Oke, nih min dikali dengan min jadinya positif, yaitu ini 6. Min log dikali 5 berarti min log 5. Oke, ini pOH-nya. Nah, disuruh cari bukan pOH, tetapi pH. Berarti pH sama dengan 14 dikurang pOH. Oke, sama dengan 14 dikurang, nilai pOH-nya buat di dalam kurung ya, dikurung 6 dikurang log 5. Berarti sama dengan
14 dikurang 6, oke, 8. Min ketemu dengan min menjadi plus. Plus log 5. Oke, jadi pH-nya adalah 8 plus log 5. Oke, teman-teman bisa ya untuk soal yang C ini. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, yaitu yang soal yang soal yang D ya. Maaf lagi batuk. Nih, yaitu CH3COOH. Ini yang D ya. Kita buat reaksi dulu nih. CH3COOH ditambah dengan kalsium hidroksida. Oke, ini jadinya apa? Oke, kita di sini ditentukan volumenya ya, volume sama kemolarannya. Berarti kita bisa cari molnya. Ini semuanya dia volumenya 100 ya. Ini 100, konsentrasinya 0,3. Sedangkan dari si CaOH 2 kalinya, volumenya juga 100, konsentrasinya 0,1. Oke, di sini nilai Ka-nya, ini kita buat di atasnya aja ya. Nilai Ka-nya berarti 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, nah kita cari molnya. Hasil perkaliannya ini ya, berarti N sama dengan 100 kali 0,3 berarti 30. Ingat ini milimol karena saya nggak konversi ini ke liter. Ini berarti molnya sama dengan 10 milimol. Oke, ini kita buat reaksinya. Ingat sekali lagi, kalau teman-teman ragu bikin langsung, buat diionin aja dulu ya. Ini CH3COOH apa ya? Oke, good. Dia adalah asam lemah. Ini Ca. Oke. Kalau teman-teman nggak tahu nih Ca dari grup berapa, ya kan? Lihat aja nih, muatannya berapa? Yaitu indeks lawannya itu adalah muatannya. Berarti Ca2+, ini OH, ini indeksnya kan 1 ya, berarti ini OH min, tetapi di sini ada 2 OH minnya. Gitu. Oke, setelah itu, nih teman-teman ingat nih, CaOH 2 kali itu apa ya? Basah. Oke, good. Dia basah, tapi termasuk basah apa? Oke. Dia termasuk ke dalam basa kuat. Oke, sekarang kita lanjut untuk buat reaksinya. Nih, ingat ya kali silang tadi ya. Berarti Ca2 plus dikali silang dengan CH3 COO min. Ini 1, 2-nya bakalan jadi indeksnya lawannya. Ini ingat ya muatannya. Ingat yang kita pakai itu adalah angkanya. Oke, berarti ini kan Ca, ini kan 1 nih. 1 nggak perlu ditulis. Terus tulis ini CH3 COOH, COO. Kenapa saya dalam kurung? Karena ini angka 2-nya itu bakalan menjadi indeksnya di bawah sini, ya kan? Nih, oke, ini indeksnya berarti ini adalah garam yang akan terbentuk. Jadi Ca dalam kurung CH3 COO ini 2 kali, oke. Hasil sampingannya ini H plus ketemu dengan OH min jadinya H2O. Oke, ingat sekali lagi, kalau dia ada persamaan reaksi, cek dulu dia itu udah balance, udah setara atau belum. Di sini supaya cepat ya, lihat aja kesatuannya. Ini CH3COO-nya di sini ada 2. Oke, sedangkan di sini ada 1. Berarti ini dikali 2. Oke, sekarang kita hitung jumlah H-nya. Oh, di sini Ca-nya sama ya. Di sini hanya itu di sini 3, ini 1, 4. 4 kali 2, di sini ada 8. Di sini ada 2, berarti total 10 yang ada di kiri, jumlahannya ya. Di sini hanya 3, ini 2, ini 3 dikali 2, 6, ini 2, berarti total 8. Berarti ini harus dikali 2. Oke, ini udah balance. Baru kita buat dia mula-mulanya berapa, bereaksinya berapa, sisanya berapa. Kita masukin jumlah asamnya itu, yaitu asam cukanya, mula-mulanya dia 30 milimol, sedangkan si basanya ini ada 10 milimol. Oke, ingat seperti yang tadi, kalau udah ada molnya, ada 2 senyawa atau reaksi yang ada molnya, berarti kita harus cari apa? Good, kita harus cari reaksi pembatas. Berarti ini, ingat ya tadi reaksi pembatas itu cara menghitungnya itu mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. 30 dibagi 2, ini 15, ya kan? 10 dibagi 1, ini 10. Mana yang paling kecil hasil baginya? Yang ini dia. Berarti si CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida, ini yang menjadi reaksi pembatas. Oke,
Jadi kalau dia awalnya 10, berarti yang bereaksinya juga 10, karena kan reaksi pembatas itu adalah dia yang habis bereaksi. Berarti nggak ada yang sisa. Oke, kalau kita mau cari berapa yang bereaksinya, berarti kita harus bandingkan ke reaksi pembatasnya. Kita mau cari CH3COOH, berarti buat koefisiennya yaitu 2, dibagi ini koefisiennya ada 1, dikali 1, dikali, ingat ya, yang akan kita kalikan itu adalah bukan mol hasil bagi, tetapi mol yang bereaksinya, yaitu ada 10. Oke, berarti 2 dikali 10 kan 20 nih. Oke, berarti sisanya ada nggak? Ada dong, karena kan awalnya 30, yang bereaksi 20. Berarti masih sisa 10 milimol yang tidak ikut bereaksi. Ini adalah produk di awal reaksi dia nggak ada. Oke, terus ini berapa ngitungnya? Oke, kita buat perbandingan koefisien lagi. Ingat dibandingkan dengan reaksi pembatas ya. Berarti ini 1 per 1, 1 per 1 dikali 10. Ingat dibandingkan ke koefisien dengan reaksi pembatas. Ini berarti 10 milimol. Oke, ingat sekali lagi yang akan kita pakai itu adalah garam yang berasal dari yang lemah, ya kan? Berarti yang ini yang akan kita pakai, ingat kita buat dulu nih. CH3COO ini 2 kali. Ini kalau kita ionin di sini kan ada 2 indeksnya ya. Berarti ada 2 CH3COO-nya. CH3COO-nya ditambah Ca2+. Oke, jika ini 10 milimol, berarti ini berapa? Pinter. Ini 20 milimol, ya kan? Untuk satunya, ini kan satu nih, untuk satunya dia 10, berarti untuk keduanya dia 20 milimol. Oke, karena ini adalah buffer asam, berarti kita cari langsung konsentrasi H plusnya. Oke, berarti sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garam. Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5, ya kan? Dikali mol asamnya adalah 10, dibagi mol garamnya, ingat ya dari yang asamnya nih. Berarti ini adalah 20. Oke, berarti sama dengan ini ke sini 1 per 2 berarti 0,5. Oke, 1 kali 10 pangkat min 5. Ini kita jadikan bilangan berpangkat aja. Berarti 5 kali 10 pangkat min 1. Berarti ini sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6. Dapat konsentrasi H+, berarti kita bisa langsung cari pH ya. Berarti pH sama dengan min log konsentrasi dari H+. Oke, berarti sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 6. Oke, ingat min ketemu dengan min berarti sama dengan plus, jadi 6. Min log dikali 5 berarti min log 5. Oke, ketahuan ya, masih di bawah 7 pH-nya. Berarti dia adalah buffer basah. Oke, jadi pH-nya adalah 6 log 5. Jadi teman-teman perhatikan ya, yang tadi triknya bagaimana untuk mencari pH-nya, dan hati-hati garamnya itu yang dipakai itu molnya gimana. Kalau seperti ini, berarti kan teman-teman lihat dulu nih. Jadi dia yang dipakai itu adalah garamnya yang lemah, karena kan asamnya asam lemah, basanya basa lemah. Jadi cek garam itu garam yang lemah, berarti harus diionin dulu seperti ini. Tetapi kalau misalnya dia indeksnya ada 1 sama, berarti langsung aja pakai, kayak gitu ya. Oke, saya rasa demikian dulu untuk pembahasan untuk menentukan pH dari buffer ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti. Oke. Dan jangan lupa ya, please subscribe dan share supaya semuanya makin pintar. Oke, demikian dulu. Terima kasih.